Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube Fernanda. Di video ini saya akan membahas tentang teori psikologi sastra. Langsung saja kita ke pengertian teori psikologi sastra. Psikologi sastra adalah cabang ilmu yang digunakan untuk mendekati suatu karya sastra dari sudut pandang psikologi. Hal ini dikemukakan oleh Nur pada tahun 2004 di halaman 92. Lalu, pendapat lain mengatakan psikologi sastra adalah kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Hal ini dikemukakan oleh Endaswara pada tahun 2013. Lalu, bagaimana dengan konsep atau kajian dari teori psikologi sastra? Konsep dari psikologi sastra ialah karya sastra akan dianggap sebagai hasil kreativitas dan ekspresi dari pengarang, sedangkan psikologi dianggap dapat membantu seorang pengarang dalam hal mengentalkan kepekaan pada kenyataan. Hal ini akan mempertajam kemampuan pengamatan dan memberi kesempatan untuk menjajaki pola-pola yang belum terjamah sebelumnya. Yang artinya, psikologi dapat digunakan oleh pengarang untuk memilih karakter tokoh serta kejiwaan tokoh dalam cerita yang dikisahkan. Karakter yang ditampilkan pun akan mampu mendukung jalannya cerita yang dibuat. Lalu, ada hubungan antara karya sastra dengan aspek kejiwaan yang muncul di dalamnya. Perlu dicermati bahwa karya sastra memiliki aspek kejiwaan yang akan muncul. Sastrawan akan memperlakukan kenyataan dan dunia dengan 3 cara, yakni manipulatif, artifisial, dan interpretatif. Hal ini dikemukakan oleh Siswanto pada tahun 2008. Manipulatif adalah rekaan yang dimunculkan di dalam karya sastra. Artifisial berkaitan dengan unsur seni yang akan memperindah teks. Dan adapun interpretatif adalah atau dimaksudkan sebagai hasil pengamatan dari pengarang atas fenomena kehidupan yang ada di dalam karya sastra. Lalu, untuk menganalisis teori psikologi sastra dalam suatu karya, misalnya film, akan dibutuhkan ID, ego, dan super ego. Apa itu ID? ID adalah hal yang mendasari personalitas seseorang. ID dapat mempresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah yang ada pada diri seseorang. ID bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Lalu ada ego, yaitu yang berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan ID dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Lalu ada superego, merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam kemasyarakatan, dan didasarkan pada keputusan atau moral dan penilaian tentang benar dan salah. Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasari pada nilai-nilai moral daripada ego. Superego yang pertama terjadi di film ini ialah di mana adegan saat mereka, yakni Duta, Dodi, dan Tika ingin pergi ke sebuah acara pesta. Mereka bonceng Tika di atas motor. Namun ada razia. Di sana, Tika dengan super egonya agar tetap bisa pergi ke acara pernikahan tersebut, dia memilih turun dari motornya supaya tidak kena tilang oleh polisi. Nah, di mana tindakan tersebut ialah suatu tindakan yang bisa diterima oleh masyarakat karena ia berpikir dahulu supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Ayo cepetan dong, kemarin aku udah. Helm. Udahlah. Lalu ada It pada adegan salah satu adegan pada film ini terlihat ketika
Duta ingin masuk ke kafe, namun tidak diperbolehkan oleh pelayan di sana karena pakaiannya yakni kaos dan sendal. Lalu, beberapa saat kemudian, ada seorang bule yang memakai pakaian sama persis sama dia, namun diperbolehkan masuk. Di sana, Duta tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan marah kepada pelayan serta satpam yang ada di sana. Nah, ini termasuk karena ia marah kecewa karena tidak dituruti keinginannya. Kamu orang sendiri injek-injek kan anjing. Saya makin gak ngerti mas ngomong apa. Tuh bule pakai t-shirt lu kasih masuk. Nah, gua tadi Ada Nah, di sini pada adegan orang kaya baru dapat dilihat dari tokoh ibu, di mana saat anak-anaknya menyentuh dan mencoba barang-barang yang ada di toko perabotan, sang pelayan toko melarang mereka untuk tidak menyentuh hal barang-barang tersebut dikarenakan alasannya yang mahal. Nah, di sana timbul rasa kesal dari sang ibu karena keinginan anaknya tidak dipenuhi. Lalu, sang ibu mengatakan pada pelayan tersebut dengan sangat kesal bahwa ia sanggup membeli semua yang ada di sini dengan berkata, semua hal yang disentuh oleh anak saya beli. Anak saya foto, pegang, cium, saya bayar. Sempat kepegang sama anak saya? Selanjutnya ada ego pada adegan salah satu adegan dalam film ini yakni pada ketika saat itu Duta ingin pementasan teaternya berjalan dengan baik sehingga ia menyewa aktor yang mahal, namun biayanya tidak cukup. Hal ini membuat Duta sedikit kesal karena kekurangan biaya. Di situ Duta tanpa pikir panjang menghubungi seorang untuk meminta bantuan dana, yaitu anggota dewan bernama Anto. Sesuai dengan pengertiannya, ego yaitu sifat alami manusia yang muncul melalui insting dan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Lalu yang terakhir ialah super ego. Terlihat ketika adegan Tika merasa bersalah kepada Monica karena keinginan Monica untuk mengikuti Olimpiade hampir gagal. Di sana Tika meminta maaf kepada Monica, di mana tindakan meminta maaf ialah tindakan yang diajarkan orang tua sejak kecil dan bisa diterima oleh masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah. Nah, di sini Tika sangat menyesal kepada teman-temannya tidak ada waktu karena menjadi orang kaya berkat peninggalan warisan dari bapaknya. maaf guys. Aku minta maaf. Minta maaf untuk apa? Untuk semuanya. Baik, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.